dengan adanya kejadian kemarin, Ya. ini mematahkan, Ya, betul, mematahkan betul. image bahwa Kota Bima itu adalah daerah yang kurang nyaman atau tidak berbahaya untuk diadakan event-event seperti ini. Ya. Oleh karena itu dengan adanya kejadian itu, mudah-mudahan nanti akan ada event-event selanjutnya yang ada di Kota Bima. Dan kami juga sudah menawarkan kepada beberapa investor. Ya. Dan barusan saya sudah kontak sama investor dari Korea yang akan datang. Ya, jadi sebenarnya sudah mulai ada terbangun ya bahwa Kota Bima adalah kota yang nyaman untuk berinvestasi. Ya. Dan kami juga sedang meletakkan batu pertama terkait pembangunan Gong Perdamaian Nusantara. Oh, Gong Perdamaian Nusantara iya, di Kota Bima. Di Kota Bima. Nah, ini hanya ada di Kota Bima, tidak ada di provinsi lain, tidak ada di kabupaten lain yang ada di NTB. Ya. Ini adalah satu-satunya. Itu rencananya kapan nih, Pak Wali? Hai Tribuners, saat ini saya berada di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini kota pesisir yang sangat indah, punya kuliner yang maknyus. Tribuners, saya beberapa saat lagi akan berbincang-bincang, ngobrol dengan orang nomor 1 di kota ini. Penjabat Wali Kota Bima, Bapak Haji Muhammad Rum. Beliau sudah hampir 2 bulan berada di kota ini, memimpin Kota Bima. Ada banyak yang sudah dilakukan dan terutama rencana-rencana beliau ke depan. Baik, ikuti saya, ikuti perbincangan saya bersama dengan Pak Rum. Kota Bima di ujung timur Provinsi Nusa Tenggara Barat menyimpan sejuta pesona. Kota tepian air ini memiliki banyak objek wisata eksotis, seni dan budaya, hingga kuliner khas untuk dinikmati. Dengan filosofi hidup Majalah Bodahu, masyarakat Kota Bima hidup rukun dan harmonis di tengah keberagaman. Peradaban Daum Bojo yang sudah mengakar sejak zaman kerajaan masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Bima. Bukti-bukti sejarah kerajaan dan masa kesultanan juga masih dapat dilihat dari kota ini. Penjabat Wali Kota Bima Haji Muhammad Rum optimis Kota Bima akan terus berkembang menjadi lebih maju. Muhammad Rum menjamin Kota Bima aman dan nyaman berwisata maupun investasi. Lalu bagaimanakah cara PJ Wali Kota Bima mengubah citra negatif yang selama ini berkembang? Wah, ini lagi asik sekali ini. Ya, ini lagi lihat-lihat. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Ya Bang Jon. Iya. Mana sehat Bang Jon? Alhamdulillah sehat Pak Wali. Iya. Alhamdulillah. Iya, ini saya lihat Pak Wali lagi halus dengan rusa. Iya. Jadi Kijang merupakan lambang daerah kami. Apa kira-kira makna? Jadi kalau rusa ini kan punya kecepatan. Kecepatan, ya. Kecepatan dan juga dia bisa jinak ketika kita memang jinak kepada dia. Nah, jadi kalau kita lembut, dia juga bisa berlaku lembut sama kita. Ini 5 ekor Pak Wali. Ini ada 5 ekor miliknya Pak Haji Abdul Rahim, kebetulan yang memiliki hotel ini. Hotel ini. Alhamdulillah. Pak Wali sementara di sini kan sekarang? Sementara di sini. Sementara di sini. Sambil menunggu ada kediaman mau direhab dulu. Rehabilitasi. Ini apa nih kira-kira aktivitas ya? Ya memang kurang lebih 2 bulan sudah ini Pak Wali ini. Ya 2 bulan ini pertama memang saya mencoba untuk bersilaturahim kepada masyarakat. Untuk memperkenalkan bahwa saya adalah penjabat Wali Kota Bima. Melalui dari masjid ke masjid. Saya dengar pagi-pagi Pak Wali. Pagi-pagi udah berangkat untuk kita sholat subuh berjamaah, kemudian memperkenalkan, tausiah juga kepada masyarakat kita. Kemudian nanti maghrib isya juga kami melakukan hal yang sama. Terus
selama saya di sini saya lakukan Itu apa seperti nggak capek Pak Wali? Ya, Setiap hari. alhamdulillah sudah ada vitaminnya. Vitaminnya ya. Sudah ada doping. Itu dalam seminggu tuh berapa kali? Ketika saya ada di Bima saya lakukan itu. Dilakukan ya. Ya. Tapi kalau ketika ada tugas di Mataram, tugas Jakarta ya memang saya off. Kan. Ya. Pak Wali, ini apa namanya? Ya sudah kurang lebih 2 bulan di Mataram ini. Di Bima ini, di Bima. Kemudian saya selalu ingat yang Pak Wali katakan itu bahwa apa namanya, kota ini kan kota yang indah. Kota yang indah. Kota yang indah, kota boleh saya sebut ya, ini kota nomor 2 di Nusa Tenggara Barat. Aktivitas malamnya, kulinernya, wisatanya luar biasa ya Pak Wali. Dan terus terang kemarin saya main-main ke Pantai Panda, sana makan di sana. Ini bersih Pak Wali. Bersih dan murah. Bersih dan murah. Ini kira-kira apa yang akan Pak Wali? Kira-kira ini wisatanya sebetulnya luar biasa, hanya mungkin belum belum ditangani dengan baik. Jadi kami alhamdulillah, jadi sudah kita lakukan beberapa hal untuk penataan destinasi wisata kami. Kalau di Pandan ini kan wilayahnya kabupaten. Kabupaten Kami mencoba sudah akan mencoba di Lawata dan di Amahami. Amahami akan kita buat hal yang sama. Seperti yang ada di Labuan Bajo, kalau kita pernah ada apa namanya jalan itu yang khusus untuk dilakukan untuk kuliner termasuk untuk apa namanya ikan bakar ya. Dan sebagian daripada itu adalah orang-orang Bima ya. Orang Bima. Ya ini kan dekat saja. Betul. Dekat saja. Itu yang kita baik Pak Wali, jadi apa namanya itu yang akan terus dilakukan apa namanya dengan kuliner ini. Ya, Pak Wali, selain pariwisata tadi Pak, kira-kira apa lagi yang akan dikerjakan dalam waktu dekat ini? Ya, yang jadi masalah kami di Kota Bima ini adalah penyediaan air bersih, air minum. Pak Wali, Yang mana pada saat sekarang ini kan pengelolaan air minum itu di-manage oleh PDAM Kabupaten. Tapi ternyata kan ke PDAM ini tidak sehat. Oleh karena saya ambil langkah cepat untuk segera membentuk OPTD air minum di bawah naungan Dinas PUPR yang ada di Kota Bima. Harapannya nanti dinas ini adalah akan mengelola, melakukan kerjasama dengan APBN yang ada di Mataram maupun di Jakarta. Kemudian juga kita akan coba untuk menggali di mana sumber-sumber mata air yang bisa kita ambil. Nah, tentunya kan sekarang menjadi problematik kita adalah mata air sudah ketemu. Tentunya kita perlu ada pipanisasi. Karena pipa ini masih menjadi aset, sebagian aset daripada PDAM, daripada kabupaten. Nah, ini yang belum kita ketemu. Tapi alangkah baiknya nanti kita paralel saja, ya karena ini merupakan air minum ini merupakan hajat masyarakat kota. Ini sangat menjadi prioritas kita yang utama sehingga kita butuhkan untuk gerak cepat. Adapun di perjalanan ini mungkin ada PDAM kabupaten mau bekerja sama, ya kita tetap terima. Ya, kita untuk bagaimana supaya demi masyarakat kita sendiri. Tapi kan sejauh ini kan masalah air di sini tercukupi kan? Sementara kita dengan cara darurat ya, kita ada yang beberapa rumah tangga ini sudah bisa hotel dan restoran itu menggunakan sumber bor. Sumber bor. Tapi yang di luar itu kami mencoba untuk supply dengan mobil tangki. Di sini alhamdulillah beberapa mobil tangki sudah kita siapkan, ada dari Dinas Sosial, dari BPBD, dari PUPR, kemudian ada dari teman-teman swasta, Bank NTB Syariah. Kemudian ada beberapa juga anggota DPRD. Alhamdulillah mereka juga mensupport kegiatan kita untuk mensupport daripada kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Namun ini sebenarnya sesuatu hal yang menurut saya masih tidak maksimal. Karena ketersediaan suplai juga sangat terbatas. Ya masalah waktu juga, kadang-kadang kan juga masyarakat membutuhkan air di tengah malam segala macam, itu juga butuh air. Ini seperti itu. Jadi sehingga kita akan coba, memang tidak jalan lain. Alternatif terakhir adalah kami mencoba untuk menggunakan SPRO, yaitu penyulingan air laut. Nah, ini kita akan mencoba untuk mencari investor dan bahkan kerjasama dengan BRIN atau Brida dari tempat kami untuk ke BRIN sana untuk mendapatkan ada nggak teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk lebih murah untuk mendapatkan penyulingan air laut. Dan di sini kan potensi itu luar biasa. Potensi luar biasa. Kan Bang Dion sudah bisa lihat sendiri kan. Kami ini sebenarnya
termasuk kota tepian air. Tepian air ya. Ya saya juga memiliki jargon itu Marewo, Marine and Water Front City. Ini yang kita akan coba di sini jadi mudah-mudahan ke depan ini Kota Bima bisa sejajar dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Iya. Ya kami memang di NTB betul kata Bang Jer, ya kami ini mungkin insya Allah nomor 2 lah. Kota nomor 2, kota yang luar biasa, kehidupannya sangat aktif. Ya, alhamdulillah. Masyarakatnya aktif lah, sangat produktif di sini. Ya. Saya lihat malam itu sampai jam 10, 11 itu masih beraktivitas masyarakat. Ini makanya nih Bang Dir harusnya ini coba nanti kalau ada waktu kita selepas nanti malam kita bisa nengok-nengok ke Jatiwangi. Kita melihat bagaimana kondisi Kota Bima di waktu malam. Jadi kami punya puncak juga. Jakarta punya puncak, tapi untuk mencapai ke sana kan butuh waktu berjam-jam. Atau kami cukup 10 menit sudah sampai ke puncak itu. Kemudian kemarin tuh saya ikut lihat itu konser Sleng. Ini saya kira menarik Pak Wali. Artinya minta maaf Pak Wali, tapi selama ini kan semacam ada di luar di luar itu berpikir bahwa kalau di Bima tuh kekerasan segala macam. Tapi saya menyaksikan sendiri bagaimana konser yang begitu luar biasa mendatangkan Sleng loh, dan itu berjalan dengan sangat bagus Pak Wali. Nah, saya kira Pak Wali sendiri tentu dengan seluruh jajaran akan berikhtiar bahwa Bima ini kota yang bikin happy, bikin bahagia. Gimana Wali? Jadi gini, jadi sebenarnya tidak sepenuhnya benar juga. Jadi memang yang saya pikir hampir kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Bima ataupun di Kabupaten Bima. Ini Bima ini ada 2 ya. Ada kabupaten, ada kota. Tapi kalau pengamatan saya selaku penjabat wali kota Bima, cenderung kalau kota itu lebih kondusif. Terbukti dengan adanya pentas Sleng kemarin itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada keributan sedikit pun. Nah, ini kita bisa, dan itu walaupun waktu durasi pentasnya Sleng itu dalam 2 jam, tetapi itu dalam bingkai keamanan yang sangat luar biasa Ini di luar ini juga dengan adanya kejadian kemarin ini mematahkan image bahwa Kota Bima itu adalah daerah yang kurang nyaman atau tidak berbahaya untuk diadakan event-event seperti ini. Oleh karena itu dengan adanya kejadian itu, mudah-mudahan nanti akan ada event-event selanjutnya yang ada di Kota Bima. Dan kami juga sudah menawarkan kepada beberapa investor. Dan barusan saya sudah kontak sama investor dari Korea yang akan datang. Jadi sebenarnya sudah mulai ada terbangun bahwa Kota Bima adalah kota yang nyaman untuk berinvestasi. Dan kami juga sedang meletakkan batu pertama terkait pembangunan Gong Perdamaian Nusantara. Gong Perdamaian Nusantara di Kota Bima. Di Kota Bima. Nah, ini hanya ada di Kota Bima, tidak ada di provinsi lain, tidak ada di kabupaten lain yang ada di NTB. Ini adalah satu-satunya. Itu rencananya kapan nih, Pak Wali? Ini sudah kami bangun proses pembangunan pondasinya. Nanti memakan waktu untuk pemesanan gong itu sendiri mungkin dalam waktu 2 bulan. 2 bulan ya. Nah, insya Allah paling lambat mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan itu sudah bisa kita resmikan terkait lagi dengan Gong Perdamaian Nusantara. Ini juga membuat itu pesan kuat pesan kuat bahwa sebenarnya Kota Bima ini damai. Dengan adanya Gong ini memberikan sinyal kepada seluruh orang, seluruh daerah, seluruh dunia bahkan bahwa di Kota Bima adalah daerah yang cinta damai. Dengan adanya Gong Perdamaian Nusantara itu minimal untuk wilayah Nusantara Indonesia. Nah, ini saya lihat Pak Wali sangat konsen dengan menarik investasi ini. Dan Pak Wali dengan jaringan segala macam ini kira-kira targetnya inilah apalah mungkin bisa dibagikan sedikit. Jadi kebetulan saya lama di penanaman modal investasi dan perizinan yang ada di provinsi sebagai kepala dinas, dan saya masih punya teman-teman yang bisa saya ajak komunikasi untuk bagaimana untuk mereka investasi ke sini. Oleh karena itu yang pertama kali saya pentingkan adalah adanya rasa nyaman, keamanan yang di daerah kita ini, sehingga itu betul-betul yakin bahwa investasi ketika mereka berinvestasi di sini jelas bisa ada berkelanjutan. Jadi umur investasinya bisa berkelanjutan. Ini yang kita buat, dan insya Allah nanti tadi juga ada dari teman-teman yang dari Surabaya. Kita kontak tadi, saya karena rapat saya skip dulu. Nanti ini rencana yang saya tawarkan pada mereka adalah
bagaimana supaya ada masalah RPH ya. Kita punya rumah makanan pohon, rumah potong hewan. Ya, rumah potong hewan. Dan kami punya sumber material untuk hewan kita, terutama sapi ini, itu adalah yang terbaik sebenarnya. Ya, yang ada. Bahkan kami punya selama ini kan kita punya ternak ini dikirim hidup-hidup ke Jawa. Nah, tentunya ini kan sangat tidak memberikan nilai tambah. Oleh karena itu kami akan coba ada rumah potong hewan itu yang dikelola oleh investor secara profesional. Ini nanti akan menjadikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Bima. Kita ingin supaya Kota Bima kembali lagi sebagai lumbung daging nasional. Ini yang kita akan Dan coba. di bawah itu tidak dalam bentuk gelondongan lagi, masih hidup-hidup. Jadi sudah ada daging olahan. Daging olahan. Karena itu secara ekonomis lebih baik. Memiliki ditambah. Ya. Karena kan terus terang kemarin kan kami juga Tribun memberitakan banyak sapi yang ketika dibawa ke Jakarta tidak terjual kan kasihan. Seperti itu. Saya kira ini terobosan yang luar biasa untuk masyarakat Kota Bima. Tapi tadi itu saya kira saya memegang kata kunci. Kota Bima itu nyaman, bikin happy, tidak ada masalah di sini. Orang silakan datang ke sini untuk berinvestasi, berwisata dan sebagainya dan apa. Kemudian saya pernah dengar Pak Wali kan pernah bilang soal galangan kapal itu gimana? Jadi memang kan saya sempat juga sebelum saya menjabat di sini, ketika saya desas-desus ada isu-isu akan menjadi penjabat wali kota, ada seorang kawan saya di Surabaya. Beliau, saya ini adalah termasuk Ikatan Alumni ITS Surabaya. Dan kami ada dosen yang memang memiliki link kepada pengusaha galangan kapal. Kan selama ini untuk ngedok kapal itu adalah harus ke Perak, Surabaya. Itu wilayah timur. Nah, alangkah kalau kita bisa memperpendek jarak itu, bahkan kita punya ferry banyak. Ada yang di Pototano, ada yang di Lembar, bahkan mungkin ada yang di Bimanya sendiri, kemudian ada yang di sebelah di NTT. Ya benar. Daripada mereka harus ke Surabaya, cukup mereka ngedoknya ada di Bima ini. Nah, ini kan tentunya akan memberikan nilai tambah PAD bagi daerah kita. Karena terus terang aja PAD daerah kita ini sangat minim sekali. Betul, Kami hanya memilih PAD itu setahun hanya 56 miliar saja. Jadi ini insya Allah mungkin nanti ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Dan kalau itu ada di sini, di kota ini, itu sebetulnya dia menarik. NTT, NTB itu semua akan datang di. Jadi Bima jadi hub. Jadi hub ini. Dan sekarang kan kami sudah ada penerbangan ke Makassar ada. Penerbangan ke Bali ada, penerbangan yang ke Lombok kami dalam sehari 5 kali. 3 kali. Nah, ini yang kami akan coba nanti dari Labuan Bajo yang ini sama Bima yang belum. Nah, mudah-mudahan nanti dari Kementerian Perhubungan bisa mengatensi membantu kami untuk agar Kota Bima ini menjadi hubnya wilayah timur. Betul. Nah, ini bisa dilakukan di Bima ini. Dan tentang galangan kapal tadi kan sudah ada titik terang ini karena Pak Wali punya teman-teman, punya relasi. Bendara kami kan cukup besar juga sebenarnya. Landasan pacunya 1,5 kilo lebih loh, 1.600 1.600. Itu sudah pernah didarati oleh Boeing, tapi yang Boeing yang berskala kecil. Berskala kecil Itu 6R. 6R pernah mendarat di sana. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Baik Pak Wali, ini semacam closing statement lah dari Pak Wali, kira-kira apa harapannya kepada Tribuners ya tentu, tapi terutama kepada masyarakat. Ini orang nomor 1 Kota Bima, silakan Pak Wali disampaikan. Jadi alhamdulillah para Tribuners yang ada dimanapun berada kami harapkan untuk kami mengundang semuanya untuk datang ke Kota Bima. Kota Bima adalah kota yang aman, yang nyaman bagi bagi pengunjung kami juga nanti ini ada yang menarik, ini saya tambahan nih Bang Dion kami akan coba nanti ada olahraga memanah sambil berkuda. Wah, mantap ini. Ini akan kita akan coba di sini seperti itu. Dan ini juga menjadi ikon kami karena ini yang menunggang ini bukan laki-laki, adalah wanita. Wanita kebetulan yang pernah juara nasional untuk menunggang kuda sambil memanah itu adalah kebetulan atletnya dari Kota Bima. Ini kita akan tubuhkan kembali. Nah, tentu ini kan merupakan potensi untuk dari sektor sport tourism. Boleh Mandalika memiliki MotoGP, boleh Samota memiliki MXGP, tetapi Kota Bima memiliki memanah sambil berkuda. Wah, luar biasa kan. Baik, terima kasih banyak Pak Wali atas perbincangan yang luar biasa ini. Jadi Tribuners, demikian
perbincangan saya dengan Bapak Muhammad Rum, penjabat Wali Kota Bima dalam program Trilogi. Ingat, datanglah ke Bima, Anda akan disuguhi oleh kuliner yang manyus, karena saya sudah pernah mencobanya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Terima kasih Pak Ion, terima kasih.